kiss for you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Jumpa kembali dengan saya. Kali ini kita ingin melanjutkan pembahasan materi peluang. Materi peluang ini sering sekali kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya misalkan kita dengar kalimat gini, kemungkinan besar hari ini hujan. Nah, kata-kata kemungkinan itu merupakan kata-kata peluang. Atau misalkan dalam pertandingan sepak bola ada yang bilang gini, peluang tim A menang lebih besar daripada tim B. Nah, itu merupakan kalimat yang mengandung makna peluang. Rumus yang digunakan dalam peluang itu gini. Peluang kejadian A dapat ditentukan dengan rumus PA sama dengan NA dibagi NS, di mana PA ini lebih dari sama dengan 0 dan kurang dari sama dengan 1. Dengan PA itu merupakan peluang kejadian A, sedangkan NA adalah banyaknya anggota A dalam ruang sampel. Lebih mudahnya NA itu merupakan kejadiannya, banyaknya kejadiannya. Sedangkan NS adalah banyaknya anggota ruang sampel. Ruang sampel itu apa? Ruang sampel adalah himpunan dari semua hasil yang mungkin dari suatu kejadian. Jadi semua hasil yang mungkin itu namanya ruang sampel. Nah, di sini ada kata-kata gini, peluang itu lebih dari sama dengan 0 dan kurang dari sama dengan 1. Kalau peluangnya sama dengan 0 itu disebut kemustahilan ya. Kemustahilan. Sedangkan kalau peluangnya sama dengan 1 itu namanya kepastian. Begini. Bisa dipahami ya? Ilustrasinya seperti ini. Misalkan ada sepasang pengantin merencanakan mempunyai sepasang anak, yaitu anak pertama laki-laki dan anak kedua perempuan. Pertanyaannya, berapa peluang rencana tersebut dapat tercapai? Nah, gambarannya gini. Ada sepasang pengantin, pengen 2 anak. Misalkan anak pertama itu kan ada 2 kemungkinan ya, bisa laki-laki, bisa juga perempuan. Kemudian untuk anak yang kedua, kan juga ada 2 kemungkinan, bisa laki-laki, bisa juga perempuan. Nah, begini. Semestanya ada berapa? Coba kita tuliskan ya. Yang pertama, laki-laki, laki-laki. Yang kedua, laki-laki, perempuan. Yang ketiga ada perempuan, kemudian laki-laki, dan yang terakhir perempuan. Begini. Jadi semestanya ada 4. Coba kita tuliskan di sini. Semesta berarti NS ya. NS-nya ada 4. Kemudian NA-nya berapa? NAA itu kan kejadiannya. Nah, karena di sini yang diharapkan adalah anak pertama laki-laki, kemudian anak kedua perempuan. Berarti yang ini kejadiannya. Ada berapa laki-laki kemudian perempuan? Berarti cuma 1. Apakah ini termasuk? Enggak, karena ini kan perempuan dulu baru laki-laki. Berarti NA-nya cuma 1. Nah, begini. Sehingga peluangnya adalah, kita tuliskan dulu rumusnya peluang, gimana tadi? Iya, peluang itu adalah kejadiannya, NA-nya, dibagi semesta. Semesta berarti NS ya. Gini. NA-nya 1, kemudian NS-nya ada 4.
Sehingga peluang dari rencana tersebut dapat tercapai adalah 1/4. Biar lebih paham, coba kita bahas contohnya. Contoh yang pertama, misalkan pada pelemparan 2 uang logam, kita diminta menentukan peluang munculnya 2 angka. Untuk menentukan berapa peluangnya, berarti kita tuliskan dulu ruang sampelnya. Untuk ruang sampelnya, berarti gini, uang logam yang pertama. Kita tuliskan, uang logam kan ada 2 sisi ya, yaitu sisi angka dan sisi gambar. Angka kita simbolkan A, gambar kita simbolkan G. Kemudian uang logam yang kedua, sama ya, ada 2 sisi, yaitu angka dan gambar. Berarti jadinya diagramnya seperti ini. Ini angka, kemudian gambar. Ini angka, kemudian gambar. Nah, berarti semestanya ada berapa? Coba kita data semestanya. Yang pertama AA, kemudian AG, berikutnya GA, kemudian GG. Nah, ada 4 semestanya. Semestanya ada 4, karena yang diminta adalah peluang munculnya 2 angka. Dari keempat ini yang angkanya ada 2 mana? Yang pertama ya, ini ada 2 A-nya, ini 1, ini tidak ada. Berarti NA-nya cuma berapa? Iya, 1. Sehingga peluang munculnya 2 angka adalah, kita tuliskan dulu rumusnya, PA sama dengan NA dibagi NS. A-nya ada 1, kemudian NS-nya ada 4. Nah, sudah selesai. Jadi peluang munculnya 2 angka adalah 1/4. Mudah sekali ya. Kita lanjutkan untuk contoh yang kedua. Misalkan pada pelemparan 3 uang logam, kita diminta menentukan peluang munculnya 2 gambar. Nah, untuk menentukan peluangnya berarti kita tuliskan dulu ruang sampelnya. Caranya hampir sama dengan yang tadi, cuma ini uang logamnya ada 3, berarti lebih banyak diagramnya. Uang logam yang pertama ada 2 sisi, yaitu angka dan gambar. Untuk uang logam yang kedua juga ada 2 sisi, yaitu angka dan gambar. Ini ya. Ini bercabang. Berikutnya untuk uang logam yang ketiga sama, ada 2 sisi, yaitu angka dan gambar. Kita tuliskan semua kemungkinannya. Kemudian ini angka, gambar, ini bercabang lagi, angka, kemudian gambar. Nah, sudah kita tuliskan semuanya. Coba kita data ini. Yang pertama angka. Gini ya, A. Yang kedua angka, gambar. Begini. Yang ketiga angka, gambar, angka. Berikutnya angka, gambar, gambar. Lanjut gambar angka. Berikutnya gambar angka, gambar.
Kemudian gambar-gambar angka. Dan yang terakhir gambar-gambar-gambar. Nah, sudah kita tuliskan semua. Ternyata ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 ini semestanya. NS-nya ada 8. Kemudian kita hitung NA-nya. NA adalah kejadian yang ingin dihitung peluangnya. Berarti kalau di sini NA-nya adalah munculnya 2 gambar, yang gambarnya ada 2. Untuk yang pertama bukan, kedua bukan, ketiga bukan, keempat iya ya, 2 gambar. Kemudian berikutnya ini bukan, ini iya karena 2 gambar, yang ini juga 2 gambar, dan yang terakhir ini 3 gambar. Berarti yang muncul 2 gambar ada 3. 1, 2, 3. Sehingga NA-nya ada 3. Begini. Bisa diikuti ya. Lanjut tinggal menghitung peluangnya. Peluang kejadian A adalah kejadiannya dibagi ruang sampelnya. NA-nya ada berapa? Di sini ada 3. Sedangkan NS-nya ada 8. Sehingga peluang munculnya 2 gambar adalah 3/8. Gini. Mudah ya. Berikutnya untuk contoh yang ketiga, misalkan yang dilempar adalah uang logam dan dadu. Kita diminta menentukan peluang munculnya gambar dan angka 5. Nah, berarti pertama sama kita tuliskan dulu ruang sampelnya. Nah, kita buat tabel biar lebih mudah. Misalkan ini, yang atas ini dadu. Kemudian yang bawah adalah uang logam. Uang logamnya kan ada 2 sisi, yaitu angka, kemudian gambar. Untuk dadunya kan ada 6 sisi, yaitu angka 1 sampai 6. Nah, kalau uang logam dan dadu dilempar, kemungkinannya munculnya kan bisa gini. Bisa angka pada uang logam, kemudian angka 1 pada dadu, atau A2, A3, A4, A5, A6, G1, G2, G3, G4, G5, dan G6. Nah, seperti ini. Jadi semestanya ada berapa? Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Semestanya ada 12. Karena kita diminta menghitung peluang munculnya gambar dan angka 5, coba dilihat gambar dan angka 5 yang mana? Iya, ini. Ini yang akan kita hitung peluangnya. Cuma 1 ya, gambar dan angka 5-nya. Jadi NA-nya 1. Begini. Kalau NA dan NS-nya sudah tahu, tinggal kita hitung peluangnya. Peluangnya adalah NA dibagi NS. NA-nya 1, semestanya 12. Jadi peluang munculnya gambar dan angka 5 adalah 1/12. Untuk contoh yang terakhir, misalkan pada pelemparan 2 buah dadu, kita diminta menentukan peluang jumlah kedua dadu tersebut adalah 10. Untuk menentukan peluangnya berarti kita tuliskan dulu ruang sampelnya. Karena 2 buah dadu nanti ruang sampelnya cukup banyak, maka kita buat tabel ya. Misalkan untuk dadu yang pertama kita tuliskan di sini, dadu pertama. Kemudian yang sini dadu kedua.
Dadu pertama ada 6 sisi ya. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Untuk dadu kedua juga sama, ada 6 sisi, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Karena dua dadu ini dilempar, berarti kemungkinan pertama munculnya angka 1 pada dadu pertama dan angka 1 pada dadu kedua. Kemudian angka 1 dadu pertama, angka 2 pada dadu kedua, dan seterusnya. Ini berarti 1, 3, 1, 4, 1, 5, kemudian 1, 6. Untuk baris kedua berarti 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, dan 2, 6. Baris ketiga berarti 3, 1, 3, 2, 3, 3, 3, 4, 3, 5, dan 3, 6. Baris keempat berarti gimana? 4, 1, 4, 2, 4, 3, 4, 4, 4, 5, kemudian 4, 6. Berikutnya berarti 5, 1, 5, 2, 5, 3, 5, 4, 5, 5, dan 5, 6. Nah, tinggal baris yang terakhir. Ini berarti 6, 1, 6, 2, 6, 3, 6, 4, 6, 5, dan yang terakhir 6, 6. Jadi ruang sampelnya ada berapa? Ada 6 dikali 6, yaitu 36. Kita tuliskan di sini. NS-nya adalah 36. Nah, di sini karena yang ditanyakan adalah jumlah kedua dadu 10. Coba kita cari yang dijumlahkan ketemunya 10. Ini ketemu ya, 6 ditambah 4 kan 10. Kemudian 5 ditambah 5 juga 10. Dan 4 ditambah 6 juga 10. Ada berapa? Ada lagi enggak? Oh, udah ada. Ada 3. Berarti NA-nya adalah 3. Sehingga peluangnya adalah NA dibagi NS. NA-nya 3, NS-nya 36. Kita sederhanakan bisa ya ini ya. Dibagi berapa? Dibagi 3. 3 dibagi 3, 1. 36 dibagi 3, 12. Nah, sudah ketemu. Jadi peluang jumlah kedua dadu 10 adalah 1/12. Untuk mendapatkan kemungkinan dadu dengan jumlah tertentu, selain mendata secara manual, kita bisa menggunakan trik berikut. Triknya gini ya, jadi ini jumlah dadunya. Ini kejadiannya. Dua dadu kalau dijumlahkan itu paling sedikit kan 2, yaitu dadu pertama 1, dadu kedua juga 1. Paling sedikit kan 2 ya. Dan seterusnya, kemudian yang paling banyak kan 12. Ini 6 ditambah 6. Jadi 2 nanti sampai 12. Coba kita tuliskan. 3, 4, 5, 6,
Dua dadu kalau dijumlahkan ketemunya dua kan cuma ada satu alternatif aja ya, satu kemungkinan, yaitu 1 ditambah 1. Berarti ini Na-nya 1. Kalau dijumlahkan ketemunya 3 itu kan ada dua, yaitu 21 dan 12. Ada 2. Kalau dijumlahkan ketemunya 4 ada 3, yaitu 31, 22, dan 13. Dan seterusnya silahkan dihitung. Kalau dijumlahkan ketemunya 5 ada 4. Kemudian kalau dijumlahkan ketemunya 6 ada 5. Kalau dijumlahkan ketemunya 7 ada 6. Nah, kalau sudah sampai ini puncaknya ini turun sampai ketemunya 1, yaitu 5, 4, 3, 2, 1. Silahkan dicek sendiri ya apakah data ini benar. Jadi ini digunakan untuk memudahkan kita ketika mencari peluang jumlah kedua dadu. Coba kita cek apakah sudah cocok. Pakai contoh yang tadi ya. Jumlah kedua dadu 10. Nah, kalau jumlah kedua dadu 10 ini ada 3. Nah, kalau kita data secara manual tadi kan ketemunya juga 3. Sama saja. Seperti itu. Mudah sekali ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Kalau misalkan ada yang belum paham, silahkan ditanyakan di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.